Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin malam hari ini tanggal 18 September 2023, saya bersyukur kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus. Bersama Bapak Ibu kita dipelihara sama Tuhan, diberikan nafas panjang umur, diberikan kesehatan. Saya bisa terus maju melayan pekerjaan Tuhan sampai detik ini, tidak pernah absen, tidak pernah berhenti sampai kapanpun, karena hidupku adalah milik Tuhan Yesus. Dan saya sudah bernasar, sudah komit dengan Tuhan sampai Yesus datang. Saya akan terus sampai selama-lamanya memujiakan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang layak kita puji dan sembah. Hanya Dia satu-satunya Bapa kita. Saya mau seperti Yesus, kita mau seperti Yesus. Dan di dalam Alkitab, kitab Daniel yang luar biasa, Daniel memiliki roh yang luar biasa. Tema firman dan renungan kita baca malam hari ini, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, tetap setia, dan tidak satu pun kelalaian atau kesalahan yang didapati dalam kehidupan Daniel. Luar biasa dipakai Tuhan, karena Daniel begitu mencintai Tuhan. Oleh itu sama, biar kita makin hari makin bertambah-tambah dewasa, makin bertambah-tambah dalam iman, makin bertambah-tambah di dalam kasih karunia Tuhan, jauh dari dosa, tapi makin dekat dengan Tuhan, sehingga suatu hari kelak kita hidup bersama dengan Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah puji-pujian. Aku berbahagia, aku menyanyi ingin memasyurkan, this is my story, this is my song. Biar hari demi hari langkah hidupku berjalan, langkah hidupku berjalan bersama Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Sungguh dan pasti jaminanmu, amin, haleluya. Yesus milikku selamanya, amin, haleluya. Guna mendapatkan keselamatan, haleluya. Lahir baru oleh Roh Kudus, amin, haleluya. Setiap hari, amin, ku masyurkan, amin, haleluya, memuji Yesus selamanya, amin, haleluya. Kami masyurkan nama Tuhan Yesus. Engkau Bapa-Ku, Juru Selamatku, amin, haleluya. Aku menyerahkan kepada Yesus, amin. Kini merasa damai sejahtera, amin, haleluya. Malaikat datang mewartakan kabar damai sejahtera, amin, haleluya. Memuji Yesus selamanya, amin, haleluya. Kami masyurkan pada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Memuji Yesus selamanya, amin, haleluya. Kami masyurkan dan aku bahagia, amin, haleluya. Memuji Yesus, haleluya, selamanya, amin, haleluya. Karena anugerah
kiranya ku diselamatkan, haleluya, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin, haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku hanya pada Yesus. Amin, haleluya. Pakailah hidupku ya Bapa untuk kemuliaan-Ku. Amin, haleluya. Aku bernyanyi bahagia, amin, haleluya, memuji Yesus selamanya, amin, haleluya. Aku bernyanyi, terpujilah nama Tuhan, haleluya, memuji Yesus selamanya. Ku serahkan seluruh hidupku hanya kepada-Nya, amin, haleluya. Aku mau setia dan taat pada firman-Nya, amin, haleluya. Ku akan bermazmur memuji nama Tuhan. Terpujilah Yesus selamanya. Dalam Mazmur pasal 84 ayat yang kelima, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau, haleluya. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Terpujilah nama Yesus kekal selamanya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Engkau segala-galanya ya Allah, yang di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, amin, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya, kami bersyukur kepada-Mu, amin, haleluya. Dan kami mau selalu memuji nama-Mu yang agung itu, amin, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus kekal selamanya, amin.
Tuhan Yesus. Sucikan mulutku Bapa. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, semua salahku dan kilafku Bapa. Ampunilah Bapakku Yesus. Sucikanlah hidupku Bapa. Perbaharuilah hidupku dengan kuasa Roh Kudus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus. Sentral hidupku di atas segala-galanya. Kami malam hari ini sudah berdoa dan menjawab syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Senantiasa kita di dalam kasih karunia Tuhan pada malam hari Senin malam tanggal 18 September 2023. Kita senantiasa bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Karena kasih-Nya yang ajaib, mulia, dan sangat sempurna. Kita hari demi hari, mari kita mau senantiasa memuliakan Tuhan. Saudara, firman Tuhan dalam Mazmur 84 ayat 5 tadi saya bacakan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Amin. Berada dalam rumah Tuhan berarti bersekutu dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, dan kita menyenangkan hati Tuhan Yesus seperti Daniel. Mari kita baca kitab Daniel. Rindu saya selalu Daniel, luar biasa. Dahsyat, Tuhan pakai Daniel luar biasa. Jadi contoh teladan buat kita semua di dalam Alkitab. Kita mau seperti nomor satu, seperti Tuhan Yesus. Dan kedua, kita contohi eksistensi sebagai manusia. Ada Daniel, ada Yusuf. Dipakai Tuhan Rasul Paulus. Ada Nabi Musa, Nabi Abraham, Nabi Elia. Oh, banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Di mana kita mau selalu cinta Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Mari saya mau baca Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenalah Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membaik mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberikan tanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi jelas kalau kita lihat di sini ya, dari ayat 1 sampai 4, dan hidup di dalam kerajaan Media itu, kerajaan Persia, Bapak ya. Jadi setiap langkah hidup kita sudah ditentukan sama Tuhan. Seperti dalam Amsal Sulaiman 20-24, setiap langkah kita diatur Tuhan. Dan ternyata Daniel juga ditetapkan sama Tuhan, supaya hidup Daniel menjadi berkat buat memenangkan kerajaan-kerajaan di dunia ini, yaitu dalam hal ini Raja Nebukadnezar, Raja Belsasar, dan banyak mereka-mereka yang mereka mengagungkan nama Tuhan kan melalui hambanya Daniel yang dipakai Tuhan. Mari kalau kita baca dari ayat 5 sampai 10, Daniel dicari kesalahan, dicari-cari selalu. Orang benar itu, orang cinta Tuhan pasti dicari-cari kesalahan, saudara. Tapi jangan takut, lihat ada penyertaan Tuhan. Saya baca ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Oh, dahsyat. Berarti Daniel dipakai Tuhan menjadi berkat, menjadi garam, menjadi pelita. Demikian mari, dimanapun kita berada, Bapak Ibu, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dimanapun kita berada, mari kita punya hidup yang berdampak, menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ayat yang ke-6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam
30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dicari kesalahan saudara. Karena Daniel dinilai begitu cinta Tuhan. Tak mempan saudara mempengaruhi Daniel dengan segala macam punishment. Karena Tuhan Yesus menyertai. Mari kita baca berikutnya ayat 9. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Amin. Daniel betul menjadi contoh teladan. Hidupnya betul-betul sama Tuhan, cinta dia. Dia sehari 3 kali saudara. Mari kita tiru saudara. Di sini anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan luar biasa kita tiru. Sehingga hidup kita berdampak. Hidup kita menjadi berkat. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Ayat 14. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan Tuanku ya Raja dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Ayat 15. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Ayat 16 yang terakhir. Lalu bergegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Wah, dahsyat saudara. Jadi mereka mencari-cari supaya Daniel dihukum dimasukkan ke dalam 2 singa. Tapi mari kita ikuti firman Tuhan besok. Ternyata Tuhan itu ada pembelaan. Tuhan menyertai. Setiap orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Memang bagi orang yang cinta Tuhan, selalu dicari-cari kesalahannya saudara. Makanya Tuhan katakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Mari saya mau baca. Sebagai ayat terakhir, kita baca Injil Matius pasal yang ke-5. Dikatakan ya, ayat yang ke-11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala jahat. Ini difitnah. Ya, jadi Daniel difitnah segala jahat. Tapi kata di ayat ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Oh, Daniel pasti masuk kerajaan surga karena hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tapi mari, biar hari demi hari kita melangkah bersama Tuhan. Tetap peganglah kebenaran saudara. Belilah kebenaran seperti dalam Amsal Sulaiman pasal 13. Mari saya mau baca. Belilah kebenaran dan hiduplah di dalam kebenaran saudara. Karena kebenaran itu adalah milik Tuhan saudara. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, kata firman Tuhan, aku jalan dan kebenaran hidup. Dan tak seorang pun orang bisa sampai kepada Bapa, tapi kalau tanpa melalui Tuhan. Mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Biar hari demi hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Dan kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Karena sumber kebenaran datang dari Tuhan Yesus. Amsal Sulaiman 23 ayat 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Belilah kebenaran, ada harga yang harus dibayar. Ikut Yesus pikul salib. Dan ternyata kalau ikut Yesus pikul salib, ada penyertaan Tuhan. Dan ada penyertaan Tuhan. Mari, besok pagi kita ikutin apa episode berikutnya. Tapi yang jelas, kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Karena Yesus berfirman dalam Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Sekali-kali janji Tuhan, aku tidak pernah tinggalkan engkau. Dalam Yohanes 14 ayat 18 dikatakan, aku tidak pernah tinggalkan engkau yatim piatu. Biarpun apapun masalah kita yang hadapi, percayalah Tuhan bersama kita. Dan mari kita senantiasa memuji nama Tuhan, agungkan nama Tuhan,
Biar hari ini hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Aku bernyanyi memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Memuji Yesus Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Aku bernyanyi, berpujilah nama Tuhan. Amin. Haleluya. Aku memuji nama Yesus dan bahagia. Amin. Haleluya. Mari kita masyurkan memuji nama Tuhan. Haleluya. Memuji Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Aku bernyanyi dan bahagia. Amin. Haleluya. Memuji Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Amin. Haleluya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Amin. Haleluya. Dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Bapak Ibu berbaring, mari kita semua berjaga dan berdoa. Makin cinta Tuhan, penyertaan Tuhan Yesus akan menyertai kita. Biarpun seperti Daniel dimasukkan dalam gua singa, Sadra, Mesa, Abednego dimasukkan dalam peleburan api, tapi karena ada Yesus, Tuhan berikan kekuatan dan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya di dalam berkat pimpinan Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan.